Assalamualaikum Gurunjus Mania. Kemarin kita sudah membahas Feedback Destroyer FBQ1000 sebagai penghilang feedback di nomor 1. Masalahnya kalau kita gunakan di nomor 1, kita tidak bisa menggunakan Feedback Destroyer ini sebagai parametric equalizer karena semuanya difungsikan sebagai Feedback Destroyer. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana cara memfungsikan FBQ1000 sebagai parametric equalizer. Cuman lagi-lagi masalahnya kalau teman-teman gunakan dia sebagai parametric equalizer semuanya, maka teman-teman tidak memiliki manfaat dari feedback destroyer-nya. Jadi teman-teman di sini milih. Jadi 1, 2, 3 ini semuanya adalah feedback destroyer. Nomor 4, 5 ini semuanya adalah parametric equalizer. Nah, bagaimana kalau kita mau kombinasi, Mas? Jadi parametric equalizer-nya tetap jalan, tapi feedback destroyer-nya juga ada. Nah, di sini sebetulnya ada, teman-teman. Jadi, di menu ke-6, ini teman-teman bisa menggunakan FBQ1000 sebagai feedback destroyer dengan slot dari nomor 1 sampai dengan 8. Sisanya ini adalah parametric equalizer. Teman-teman memiliki 4 slot kosong yang bisa teman-teman setting equalizer-nya. Nah, yang berkedip ini adalah feedback destroyer dengan mode single shot. Jadi misalkan teman-teman mau gunakan mode yang bisa equalizer sekaligus bisa feedback destroyer, gunakan nomor 6. Dan modenya adalah single shot. Ini cocok untuk di masjid. Kemudian bagaimana, Mas, kalau saya mau fleksibel gitu ya? Ada mikrofon yang posisinya tetap, tapi juga ada vokalis yang mondar-mandir, tapi saya juga pengen ada equalizer-nya dikit. Teman-teman bisa gunakan mode yang lain. Contohnya, mode 9 atau 10. Ya, mode 9 atau mode 10. Jadi bedanya kalau mode 9, ini masing-masing engine-nya terpisah. Teman-teman bisa atur EQ yang atas dan yang bawah ini berbeda. Kemudian untuk engine feedback destroyer-nya juga misah. Ya, channel A dan channel B itu melakukan pengurangan masing-masing sesuai dengan intensitas di speaker masing-masing. Kalau nomor 10 ini couple. Teman-teman bisa lihat lampunya nyala dua-duanya, artinya channel L dan R ini dengan settingan yang sama. Cuma bedanya itu. Kalau ini single engine, masing-masing channel ini bisa menggunakan settingan yang berbeda, sedangkan nomor 10 ini settingannya sama. Jadi 9 dan 10 ini sama. Untuk nomor 9 dan 10, teman-teman ada single shot feedback destroyer 1 sampai dengan 7, kemudian 8 dan 9 ini adalah automatic feedback destroyer. Jadi 1 sampai dengan 7 itu untuk mengatasi feedback mikrofon yang tidak bergerak. Sedangkan 8-9 ini untuk antisipasi kalau misalkan vokalisnya mondar-mandir, maka yang bekerja adalah 8 dan 9. Ini modenya AU atau automatic. Nah, teman-teman di sini masih ada 3 slot kosong untuk digunakan sebagai parametric equalizer. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat buku manualnya. Di buku manual FBQ1000 sebetulnya sudah dijelaskan semua. Teman-teman kalau menggunakan channel nomor 6 atau preset nomor 6, maka single shot feedback destroyer sebanyak 3. Kemudian, nah ini yang L menggunakan full automatic, sedangkan yang R hanya 3 yang automatic. Autopilot ya, AU ini adalah autopilot. Kemudian untuk parametric equalizer-nya teman-teman bisa gunakan 4 slot. Kalau teman-teman menggunakan mode nomor 6. Dan kalau teman-teman gunakan di masjid pengen single shot ya, semuanya single shot. Kemudian teman-teman masih pengen parametric equalizer juga untuk memperbagus suaranya, teman-teman gunakan mode nomor 7. Atau teman-teman cuman gunakan parametric equalizer-nya itu lebih ke arah menghilangkan suara gerubuk-gerubuk. Ini udah tersedia
preset nomor 8. Ini untuk menghilangkan suara gerubuk-gerubuk 40 dan 80. Kemudian teman-teman ada slot kosong yang bisa diisi frekuensi bebas, yaitu di nomor 3 dan 4. Dan sisanya ini full single shot feedback destroyer. Jadi ada 4 parametric equalizer, sisanya adalah feedback destroyer. Channel nomor 8 ini juga cocok digunakan untuk di masjid. Kemudian untuk kebutuhan di panggung, ini ada opsi yang cocok buat teman-teman, nomor 9 dan nomor 10. Bedanya nomor 9 ini L dan R bisa menggunakan settingan yang berbeda. Sedangkan nomor 10 ini sama, di jumper. Settingan L dan R-nya di jumper. Bedanya cuma itu doang, teman-teman. Teman-teman bebas memilih preset mana yang pengen teman-teman gunakan di sini. Misalkan kita gunakan untuk acara manggung, hadrohan gitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan parametric equalizer-nya ini untuk membuang frekuensi yang tajam dan mengangkat frekuensi kernyesnya. Contoh ya, ini contoh aja. Saya tekan tombol filter select, kemudian kita putar di nomor 10. Nomor 10, kemudian kita tekan gain, kita angkat gainnya. Setelah itu, kita sweep frekuensi. Tes. Kita cari frekuensi yang suaranya tidak enak. Tes. Sampai ketemu frekuensi yang suaranya tidak enak. Seperti di sini saya akan potong 6,3. 6,3 ini tes tajam ya. Tes ini saya potong. Kemudian saya cari lagi frekuensi lain untuk dipotong, filter select. Kita pilih nomor 11. Jadi teman-teman lihat di sini. Nomor 10 sudah terisi, dia tidak berkedip ya. Kemudian kita cari frekuensi yang tidak enak di nomor 11. Saya tekan gain, kita naikkan gainnya, kemudian kita tekan frekuensi. Tes. Nah, contohnya ini saya mau memotong 400 Hz. Kita tekan gain, terus kita turunkan tes. Setelah kita selesai menurunkan frekuensi yang tajam atau yang terlalu overpower, kita bisa mengangkat frekuensi yang tidak terlalu terdengar agar suaranya itu semakin detail. Channel nomor 12 kita isi. Di sini saya pilih frekuensi nomor 20 atau teman-teman bisa juga pilih 12. Ini dua-duanya enak kalau diangkat. Kita coba angkat dulu. Tes. Ini yang 12. Tes. Ini yang 20. Tes. Contohnya saya pilih nomor 12. Ini kita angkat. Tidak terlalu tinggi, 3 cukup. Nah, sekarang suaranya sudah lumayan. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman sudah menggunakan 3 parametric equalizer. Kemudian untuk feedback destroyer-nya juga otomatis memangkas atau memotong frekuensi penyebab feedback. Kalau sudah, teman-teman jangan lupa tekan tombol store di sini 2 kali. Nah, nanti kalau alat ini dimatikan dan dinyalakan kembali, settingannya tidak hilang. Jadi begitu ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan mode nomor 10. Dan ini mode nomor 4.
settingannya tetap tersimpan kalau teman-teman menekan tombol store. Jadi itu ya teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan Feedback Destroyer FBQ 1000 sebagai penghilang feedback sekaligus sebagai parametric equalizer dalam satu barang, maka caranya adalah seperti ini. Tentunya kekurangannya adalah slot yang kita miliki untuk kita kulik menjadi berkurang ya, karena digunakan untuk dua fungsi yang berbeda. Dan seperti biasa, kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar ini, ketik aja di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang baru nongkrong di channel ini, saya rutin mengupload video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.